Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi walau lewat suara bersama saya Bu Husnul untuk mempelajari sifat-sifat sudut pada perpotongan garis yang sejajar. Saya ulangi lagi, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat sudut pada perpotongan garis yang sejajar. Sebelum kita mempelajari sifat-sifat sudut pada perpotongan dua garis yang saling sejajar, alangkah baiknya kita memahami dulu apakah yang dimaksud dengan dua garis saling sejajar. Dua garis dikatakan saling sejajar itu apabila garis tersebut diperpanjang sepanjang apapun, mereka tidak akan pernah saling bertemu. Kondisi yang seperti inilah yang disebut dengan garis yang saling sejajar. Apa saja sifat-sifat yang terjadi pada sifat-sifat sudut pada perpotongan dua garis yang saling sejajar? Yang pertama akan terbentuk sudut sehadap, yang kedua sudut dalam berseberangan, yang ketiga sudut luar berseberangan, yang keempat sudut dalam sepihak, yang terakhir adalah sudut luar sepihak. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah sudut sehadap. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada dua garis L dan M dipotong oleh garis K sehingga terbentuk sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Sehadap berarti, atau bisa disebut di buku lain disebut dengan sudut yang seletak. Sehadap atau seletak itu maksudnya hadapnya sama atau letaknya sama. Di sini yang letaknya sama atau hadapnya sama berarti adalah sudut 6 dan sudut 2. Sekali lagi, yang sehadap atau letaknya sama 6 dan 2. Atau kalau yang mau ambil contoh yang lain, yang sehadap adalah sudut 1 dan sudut 5. Bagaimana sifat-sifat sudut yang sehadap? Sifat-sifat sudut yang sehadap adalah besarnya sama. Artinya kalau tadi yang sehadap sudut 2 dan sudut 6, seandainya sudut 2 itu besarnya 60 derajat, maka sudut 6 besarnya juga 60 derajat. Selanjutnya, sudut dalam berseberangan. Seperti tadi ilustrasinya, pada sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam berseberangan. Dalam di sini berarti berada di dalam antara garis L dan M. Berarti yang berada di dalam adalah 3, 4, 5, 6. Berseberangan berarti posisinya berseberangan. Berarti di dalam gambar ini yang disebut dengan sudut dalam berseberangan adalah sudut 6 dan sudut 4. Contoh lain selain sudut 6 dan 4 adalah sudut 3 dan sudut 5. Bagaimana sifat-sifat sudut dalam berseberangan? Seperti hanya sudut sepihak tadi, besarnya adalah sama. Jadi karena tadi yang dalam berseberangan contohnya adalah sudut 4 dan 6, seandainya sudut 4 60 derajat, maka sudut 6 besarnya juga sama, 60 derajat. Selanjutnya adalah sudut luar berseberangan. Luar berseberangan berarti ada di luar dan posisinya berseberangan. Yang di luar di gambar ini adalah 1, 2, 7, 8. Karena berseberangan berarti yang dinamakan sudut luar berseberangan adalah sudut 8 dan sudut 2. Contoh yang lain adalah sudut 1, sudut 1 dan sudut 7. Bagaimana sifatnya? Sifatnya seperti hanya sudut dalam berseberangan, besarnya adalah sama. Kalau tadi contohkan sudut 2 dan sudut 8 adalah sudut luar berseberangan, seandainya sudut 2 besarnya 60 derajat, maka sudut 8 besarnya juga 60 derajat. Selanjutnya, sudut dalam sepihak. Seperti tadi, kalau di dalam, yang di dalam adalah sudut 3, 4, 5, 6. Sepihak berarti ada di pihak yang sama. Berarti yang namanya sudut dalam sepihak adalah sudut 3 dan 6. Atau boleh contoh lain sudut 4 dan sudut 5. Bagaimana sifatnya?
Sifat-sifat sudut dalam sepihak adalah jumlahnya sama dengan 180 derajat, artinya saling berpelurus. Jadi kalau tadi contohnya sudut 3 dan 6 adalah sudut dalam sepihak, berarti sudut 3 sama sudut 6 kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Yang terakhir, sudut luar sepihak, berarti berada di luar tapi ada di pihak yang sama. Dalam hal ini, pada gambar ini adalah sudut 2 dan sudut 7, atau kalau tidak sudut 1 dan sudut 8. Bagaimana sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya seperti sudut dalam sepihak tadi, saling berpelurus. Karena tadi yang sudut luar sepihak adalah sudut 2 dan 7, maka sudut 2 dan 7 kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Perhatikan contoh ini agar kalian lebih mengerti tentang sudut-sudut yang dipotong oleh garis pada garis yang sejajar. Di sini seperti tadi juga ada garis LM dipotong oleh garis FE, kemudian garis FQD atau LQD diketahui 150 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut X dan sudut Y. Yang ditanyakan tentukan besar sudut X dan Y. Penyelesaiannya, APE dan DQF merupakan dua sudut luar berseberangan. Coba kita kembali lagi biar lebih jelas. APE dan DQF, APE dan DQF. APE berarti yang Y, dan DQF ini dengan ini adalah sudut yang tadi, sudut luar berseberangan, sifatnya sama sehingga besarnya APE 115 derajat. Sedangkan sudut APE dan APQ, kita balik lagi biar lebih jelas. APE dan APE dan APQ ini saling berpelurus. Kalau berpelurus berarti dijumlahkan harus 180 derajat. Berarti di sini berpelurus kalau dijumlahkan, karena API 115 derajat, maka berlurus 180 derajat dikurangi 115 derajat sama dengan 65 derajat. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan latihan soal ini. Ada dua garis, yang mana ada dua garis, ada dua sudut, maksudnya Bu Guru, yang seletak atau sehadap. Sifatnya kalau seletak dan sehadap tadi bagaimana? Besarnya adalah sama. Yang ditanyakan adalah sudut ABC. Karena ini sama, berarti penyelesaiannya sama. Berarti penyelesaiannya ya sama. 4x min x, ini huruf kumpulkan huruf, angka dengan angka sehingga ketemu 3x sama dengan 60 derajat, berarti x 20 derajat. ABC itu tadi x 20 saling berpelurus, karena x nya 20 berarti berpelurus kalau dijumlahkan kan 180, karena x nya 20 ditambah 20 40 berarti 180 dikurangi 40 sama dengan 140 derajat. Contoh yang kedua, coba perhatikan gambar ini. Hitunglah nilai X, Y, dan Z pada gambar. Ini kita perhatikan sudut X dengan 23 ini adalah sudut bersehadap, hadapnya sama, berarti besarnya sama, X nanti 23 derajat juga. Kemudian Z boleh pakai cara ini dengan ini 180 derajat, atau lebih jelasnya perhatikan ini saja, ini sehadap tadi sehingga sudut X 23 derajat juga. Kemudian sudut Y dengan sudut 130 derajat itu posisinya berseberangan sehingga sudut Y sama 130 derajat juga. Sudut C Z berpelurus dari sudut Y,
dan 23 derajat, maka sudut Z 180 derajat dikurangi 130 ditambah 23 sehingga jawabannya adalah 27 derajat. Soal yang ketiga, ini ada dua sudut saling berpelurus. Ingat, kalau berpelurus kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Kalau disuruh mencari sudut CBD berarti harus kita tentukan A dulu. Untuk lebih jelasnya, berarti ini kamu perhatikan, saling berpelurus 5A tambah 4, 7A tambah 8. Untuk kumpulkan huruf, angka dengan angka sehingga ketemu 12A sama dengan 168 derajat, berarti A sama dengan 14 derajat. Karena CBD itu sama dengan 7A ditambah 8, A nya 14, sehingga ketemu sudut CBD sama dengan 106 derajat. Agar lebih jelas lagi dan lebih memahami, kalian kerjakan di lembaran, kemudian difoto, hasilnya difoto dikirimkan kepada Bosun lewat WA. Biar lebih jelas, ini saya bacakan kembali, jelaskan menggunakan bahasamu apa dimaksud dengan sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, buka LKS halaman 26-27, kerjakan nomor 7A, 9A, 10A, 1B, dan 4B. Terima kasih, saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.